Ketika kita membicarakan Al-Quran, tentunya kita paham. Al-Quran itu merupakan akbaru mu'jizatin fil alam. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar pada kehidupan manusia. Tidak ada satu mukjizat yang melebihi bagaimana Al-Quran ketika memiliki satu mukjizat. Mana Qattan di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran menyampaikan, seluruh ulama sepakat, tidak ada mukjizat yang paling besar di dalam kehidupan manusia kecuali mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quran. Yang jumlahnya 30 juz yang berjalan terus sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Saya, dulu ketika saya SD, itu sempat berpikir, mengapa Rasulullah itu mukjizatnya hanya Al-Quran? Kenapa tidak semegah mukjizat yang dimiliki para nabi dan para rasul yang lainnya dalam tanda kutip? Kenapa mukjizatnya Nabi tidak sebagaimana tongkatnya Nabi Musa ketika mampu membelah lautan menjadi daratan? Jadi lautan menjadi daratan, lalu daratan menjadi lautan. Ini reklamasi berarti ya. Tak langsung kemudian jadi tanah. Kenapa saya tidak memikirkan bahwasanya mukjizatnya Rasulullah SAW tidak sebagaimana Nabi Sulaiman yang berbicara dengan semut, lalu mengetahui bagaimana pembicaraan semut itu dan paham dan mengetahui pembicaraan semua binatang. Kenapa tidak sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Isa ketika mampu menyembuhkan orang yang sakit? Kenapa Rasulullah SAW hanya memiliki mukjizat yang bernama Al-Quran? Pertanyaan basic dan polos dari anak kecil waktu SD. Tapi akhirnya pertanyaan itu terjawab. Seiring dengan waktu, akhirnya saya mengetahui tentang apa yang menjadi hikmah terbesar. Kenapa Quran itu merupakan mukjizat terbesar dalam kehidupan manusia? Dijawab sama Imam Nawawi. Imam Nawawi lalu mengatakan kepada kita, kenapa Al-Quran itu akbaru mu'jizatin fil alam? Kenapa Al-Quran itu dinobatkan menjadi mukjizat paling terbesar bagi kehidupan manusia? Karena sesungguhnya simpel jawabannya. Dan jawaban itu tidak pernah saya miliki ketika saya SD. Jawabannya itu adalah karena sesungguhnya mukjizat para nabi dan para rasul, seefektif apapun dan semegah apapun mukjizat yang dimiliki para nabi dan para rasul, itu hanya bertahan ketika nabi dan rasulnya itu masih hidup. Tapi ketika para nabi dan para rasul yang memiliki mukjizat megah yang tadi kita sebutkan sebagiannya, itu ketika mereka meninggal dunia, mukjizat itu terkubur seiring dengan terkuburnya jasad mereka di dalam tanah. Mukjizatnya Nabi Sulaiman tidak ada regenerasi dan tidak ada kaderisasi. Karena memang mukjizat tidak bisa diajarkan. Makanya Nabi Sulaiman tidak membuka kursus mempelajari bahasa binatang. Karena itu mukjizat terbesar beliau tidak bisa untuk diajarkan. Mukjizatnya Nabi Isa tidak bisa diajarkan kepada para tabib untuk meneruskan bagaimana beliau ketika menyembuhkan orang sakit. Mukjizatnya Nabi Ibrahim ketika pernah menghidupkan burung mati tidak bisa diajarkan. Seiring mereka meninggal dunia, selesai mukjizat itu walaupun megah ketika kita mendapati mukjizat itu. Bahkan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa sudah meninggal dunia, siapapun yang memegang tongkat itu tidak akan pernah bisa merubah lautan menjadi daratan. Tapi kata Imam Nawawi, ketika beliau menyampaikan mukjizat Al-Quran, beliau berkata, beda dengan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu terus terjadi dalam kehidupan Rasulullah. Berapa banyak sahabat yang akhirnya mereka mendapatkan kebaikan dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Para sahabat itu mereka berubah kehidupan mereka seiring mereka mengikuti dan menjadikan Quran itu menjadi imam bagi kehidupan mereka. Dan itu tidak berhenti setelah Rasulullah wafat. Mukjizat itu masih dijaga oleh Allah, dirawat oleh Allah. Dan Allah yang terus menjaganya setiap waktunya. Dan mukjizat itu masih efektif terus berjalan. Sampai pada kehidupan manusia nanti ketika mereka ditegakkan hari kiamat. Makanya hari ini kita masih mendapatkan mukjizat Quran. Berapa banyak di antara kita yang terkadang sholat raweh di belakang imam, nangis. Walaupun kita tidak tahu artinya. Nangis itu. Ditanya, kamu tadi nangis ya? Iya. Emang ayatnya bicara apa? Lah itu saya juga nggak paham. Jadi nangisnya karena dia nggak paham. Ada orang yang ketika mereka membaca Al-Quran, akhirnya mereka mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Ada banyak dokter yang mereka akhirnya masuk Islam disebabkan mereka membaca Al-Quran. Walaupun sebelumnya mereka tidak beriman.
Ada pula yang mereka mendapatkan kebaikan Al-Quran. Bahkan saya pun termasuk orang yang mendapatkan cipratan dari mukjizat Al-Quran. Yang saya rekam dan saya menjadi orang yang bisa menyampaikan testimoni itu. Saya pernah punya kakak. Kakak saya namanya Mas Yusar. Cerebral palsy. Beliau pernah muntah-muntah satu malam. Saat itu bapak dan ibu, Allahu yarham, masih hidup. Lalu ketika saya pulang taklim, sekitar jam 9, jam 10 malam, saya pulang. Saat itu ke Pamulang. Sebelum berpindah ke daerah Bekasi. Kota yang indah insya Allah. Bagi yang bersabar. Maka ketika saya pulang ke rumah Pamulang itu, saya lihat kakak saya muntah-muntah. Lalu saya tanya sama ibu, ngapunten bu, ini kayak pakai bahasa Jawa. Ini Mas Yusar anton nopo? Ada apa Mas Yusar? Gak tahu nak, tadi muntah-muntah. Makan apa? Makan ayam taliwang. Saya masih ingat detail bagaimana olah TKP pada saat itu. Makan ayam taliwang. Ibu juga makan ayam taliwang, bapak juga makan ayam taliwang, mbakmu yang juga cerebral palsy, Mbak Risma juga makan ayam taliwang. Lah kok bisa muntah-muntah bu? Nah enggak tahu. Muntah beliau. Baru setengah jam muntah lagi. Bapak ngepel pada saat itu. Lalu saya berpikir, ini kenapa ya? Kok Mas Yusar muntah-muntah? Pasti ada penjelasan medisnya. Saat itu saya belum menemukan kenapa beliau muntah-muntah. Akhirnya saat itu saya ngomong sama bapak, Pak kita bawa ke klinik 24 jam di depan komplek. Naik motor. Saya naik motor di depan, bapak mengapit Mas Yusar di tengah. Tentunya kita paham Mas Yusar itu cerebral palsy yang tidak bisa diarahkan muntahnya di kamar mandi ya, tidak bisa. Karena beliau seperti anak kecil, muntah di sofa, muntah di karpet. Ketika kita bawa ke dokter, pada saat itu ketika kita bawa ke dokter, maka dokter mengatakan ini ada keracunan. Akhirnya dikasih obat. Saya berharap setelah pulang dari klinik 24 jam itu muntahnya mereda. Diminumkan pil itu, bismillah, pulang ke rumah, ternyata muntahnya masih ada. Muntahnya masih ada. Sampai akhirnya ketika saya duduk, jam saat itu menunjukkan setengah 12 malam. Saya tuh berpikir gitu, ya Allah ini kenapa ya? Pada saat saya duduk itulah, saya melihat ada satu kitab yang saya miliki di ruang tamu, berderet, ada kitab, nama kitabnya adalah Mausu'atul Adab al-Islamiyah al-Murattabah ala hurufil hijaiyah. Yaitu ensiklopedia tentang adab dan akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Maka ketika saya melihat kitab itu, saya teringat ilmu yang saya lupa. Karena terkadang kondisi-kondisi tertentu menjadikan kita sering lupa dengan ilmu. Saya langsung ingat astagfirullah. Ini ada adab yang belum saya sempurnakan. Yaitu adalah bagaimana kalau kita sedang merawat orang sakit, kita berwudu. Jadi kalau kita merawat orang sakit itu atau menjenguk orang sakit, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita disunahkan kalau kita sedang menjenguk orang sakit, merawat orang sakit, kita berwudu. Lalu kemudian wudu itu kita cipratkan kepada orang yang sakit. Ya. Tolong ya nanti kalau melakukan ini diperhatikan SOP-nya dengan benar. Dilakukan oleh kalangan profesional. Artinya yang sudah paham ilmunya. Terus kalau menjenguknya misalkan satu RT, ya jangan semuanya wudu. Cukup diwakili satu aja. Maka pada saat itu akhirnya saya wudu, saya nyuruh ibu kita belum wudu. Bapak saat itu ngepel. Karena saya minta gantikan, beliau nggak mau. Akhirnya wudu. Lalu saya ngomong sama ibu, demi Allah. Saya mengatakan sama ibu, Bu, kita sudah wudu. Sunnah berikutnya kita membacakan Quran. Ibu membacakan Quran. Karena Quran itu pada dasarnya dibutuhkan ketika seseorang dalam kondisi sakit. Bukan hanya dibacakan ketika orang mati, tapi ketika sakit pun sunnahnya dibacakan Quran. Makanya maaf kalau kita sakit dibacakan Quran, tidak usah marah. Kamu saya lagi sakit dibacain Quran, ngarepin saya mati ya? Ya juga mungkin. Tapi sebenarnya itu sunnah. Maka ketika saat itu ibu saya membacakan Quran, ibu saya menyampaikan, ibu membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing 3 kali. Lalu usapkan kepada Mas Yusar, saya membaca Al-Baqarah. Ibu di sebelah kanan
dari posisinya Mas Yusar, saya di sebelah kiri dari posisinya Mas Yusar. Lalu akhirnya beliau membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu ditiupkan sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim. Diusapkan ke bagian tubuhnya Mas Yusar. Saya membacakan Al-Baqarah yang saat itu saya masih ingat betul. Belum sampai ayat 20 dalam surat Al-Baqarah. Kakak saya tertidur. Tertidur. Sebelum subuh saya harus ada kajian untuk mengisi kajian subuh. Dibatalkan, ditelepon panitianya, nggak nyambung-nyambung. Mau tidak mau saya harus ngajar. Saya pada saat itu sudah mulai khawatir. Gimana ya tentang Mas Yusar ini. Karena bapak dan ibu tidak terlalu paham tentang komplek karena mereka baru datang ke rumah. Bismillah saya pergi. Lalu saya mengatakan, Bu, saya tetap ngajar. Nanti waktunya saya sempitkan atau saya persingkat. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Ibu, saya akan langsung pulang. Iya nak, bismillah. Berangkat. Ketika saya berangkat tidak ada telepon sampai kajian selesai sampai pulang. Dan ketika saya membuka pintu masuk ke rumah di Pamulang, di Alam Asri, Villa Dago saat itu, baru masuk ibu saya sudah sumringah dan berkata, Masmu bangun sudah seger. Ayo nak sujud syukur. Sunnah telah membawa kita kepada kebaikan dengan Qur'annya. Saya sujud syukur. Ini merupakan bagian dari tambahan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menjelaskan bagaimana kenapa Quran itu menjadi mukjizat paling besar, kita paham. Makanya akhirnya kita hari ini mendapati bahwasanya mukjizat yang paling besar ini masih ada. Jadi kalau ada satu kaum yang mereka masih diberikan oleh Allah mukjizat, sebenarnya kaum itu tuh sebagaimana Nabi dan Rasul. Yang mana fungsinya mukjizat itu dari kata azaza ya'jizu atau azaza yu'jizu. Artinya itu melemahkan orang yang ingin menghancurkan keimanan. Itu fungsinya mukjizat. Makanya dinamakan mukjizat dari kata azaza ya'jizu yang artinya melemahkan. Maka ketika kita akhirnya paham bahwasanya Quran itu adalah mukjizat terbesar pada kehidupan kita, maka sebenarnya ketika hari ini kita hidup bersama dengan Al-Quran, sebenarnya kita itu tidak butuh referensi apapun. Ketika kita memahami bahwasanya ini mukjizat paling besar bagi kehidupan kita. Cuma masalahnya adalah, kenapa mukjizat yang Allah turunkan, lalu Allah abadikan, dan Allah berikan garansi mutu bahwasanya mukjizat ini tidak akan pernah mati. Dan Allah tidak pernah mengatakan mukjizat Quran itu terhenti. Sama sekali di dalam ayatnya tidak ada yang mengatakan mukjizat itu terhenti. Lalu ketika kita mendapati kondisi dan keadaan kita yang hari ini semacam ini tidak sebagaimana kondisi ideal, yang salah bukan Qur'annya, yang salah bukan Allahnya yang tidak memberikan pertolongan. Tetapi salah satu di antara perkara yang harus kita evaluasi adalah mungkin cara kita memperlakukan mukjizat ini salah. Karena apa? Apapun perkara kalau tidak diletakkan pada orang yang tepat itu pasti berantakan. Saya punya jam antik. Misal saya menemukan di gudang jam antik. Lalu saya bawa jam antik ini ke pasar biasa. Jam saya akan dihargai dengan harga 100.000. Ini 100.000 nih. Udah berkarat-karat ini. Ini kuno ini. Tapi ketika saya bawa jam ini kepada orang komplek, mungkin akan naik sedikit 200.000. Oh ini vintage ini. Tapi dia nggak ngerti bagaimana tentang jam itu historinya kayak apa. Tapi ketika jam itu kita bawa kepada kolektor, maka sesungguhnya jam itu tidak dihargai 100.000, 200.000. Mungkin akan dihargai dengan harga yang sangat mahal. Oh ini jam luar biasa nih historinya. Ini harganya 20 juta. Ditawar 20 juta. Kenapa objeknya sama, tetapi yang menawar itu bisa berbeda? Karena subjek yang menawar itu juga berbeda preferensinya. Dan bagaimana pengetahuan mereka, dan bagaimana pengetahuan dia tentang jam itu. Kolektor ketika dia paham histori tentang jam itu, dia menilainya mahal. Tapi ketika orang awam ketika menilai jam itu, ketika tidak paham histori, maka menilainya jam itu murah sekali. Itu analogi sederhana, itu kias aula, atau kias adna dalam bahasa usul fikih. Kita hari ini sudah mendapatkan apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kenapa Quran itu mukjizat paling besar? Tapi kenapa kok kondisi kita hari ini macam gini? Itu bukan yang salah pada mukjizatnya. Tapi mukjizat ini diberikan kepada orang yang tidak paham mukjizat itu.
Dan itu menjadi masalah kita. Masalahnya ustadz, masalahnya guru, masalahnya syekh, masalahnya masyarakat. Yaitu adalah bagaimana ketika kita tidak tahu bagaimana mempergunakan mukjizat itu. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti kalau kita bersama Quran itu harusnya menenangkan. Ketika kita bersama dengan Quran itu harusnya kita memiliki kekuatan yang besar. Maka ketika kita memahami bahwasanya ini mukjizat dan Allah jaga mukjizatnya, maka respon berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu memperlakukan Al-Quran sebagaimana seorang kolektor ketika dia memperlakukan satu jam antik yang dia tawar dengan harga yang mahal. Dan itulah sejatinya yang kita harus mengerti. Makanya pada kesempatan ini salah satunya kita akan membahas itu. Maka kalau saya merangkum dari beberapa macam kitab, setidaknya ada 3 yang saya ringkaskan. Yang penting untuk kehidupan kita setidaknya pada waktu yang singkat ini, setidaknya menjadi pembuka dan prolog dulu sebelum nanti membahas Quran secara detail. Karena tadi Ustadz Felix menyampaikan bahwasanya tema Quran itu akan menjadi tema masjid ini selama 1 bulan. Saya akan menyampaikan prolog saja. Maka prolog yang saya sampaikan itu terdiri dari 3 poin. Dari beberapa kitab yang kita ringkaskan. Di mana ketika kita mengetahui 3 poin ini sebenarnya ini penting untuk kita semuanya tak terkecuali orang yang sedang menyampaikan. 3 poin ini supaya kita mampu menempatkan mukjizat menjadi mukjizat besar pada kehidupan kita, yang kita harapkan kondisi kita akan lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Karena berharap kepada manusia pasti kecewa, tetapi berharap kepada petunjuk Quran itu tidak pernah kecewa. Maka setidaknya ada 3 pertanyaan yang itu akan menjadi sebuah jawaban untuk kita. Yang pertama itu why-nya dulu. Yang kedua itu who. Yang ketiga itu adalah how. Jadi kita di dalam masalah Al-Quran ini, lalu ketika kita ringkaskan, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah why-nya. Kenapa harus ada Quran dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus mengkoneksi kembali arti Quran ini? Makanya judul yang diberikan oleh beliau itu luar biasa. Setelah saya mendapatkan perkataan dari Imam Nawawi itu, rekonek sama Quran itu pas. Karena memang pada dasarnya salah satu hal besar yang harus kita lakukan itu menyambung kembali dengan Quran. Tapi untuk menyambung kembali kan kita butuh alasan. Kenapa kita harus membutuhkan alasan untuk kembali sama Quran? Kalau why-nya tidak terjawab, susah. Ya tentunya kita tidak akan memiliki sebuah dorongan untuk rekonek sama Al-Quran. Kalau why-nya, kenapa saya harus tersambung kembali dengan Quran itu tidak terjawab. Setelah nanti kita membahas why-nya, kita akan membahas how-nya. Setelah itu kita akan membahas who-nya. Dan itu semoga bisa menjadi salah satu di antara referensi untuk menjadikan kita semakin memahamkan tentang bagaimana Quran itu sendiri. Sekarang mari kita buka dengan yang pertama. Why-nya apa? Kenapa kita harus bersama dengan Al-Quran? Kenapa kita harus membutuhkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Maka di antara jawaban-jawaban yang disampaikan ada sebuah kitab yang nama kitab itu Al-Ajwibah fil Quran. Kitab itu menjelaskan kepada kita jawaban-jawaban yang diberikan Quran pada kehidupan. Di situ kita akan mendapati jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama itu apa? Karena sesungguhnya kita butuh dengan Quran, karena sejatinya Quran itu kunci jawaban dari setiap persoalan dan pertanyaan yang ada pada kehidupan tidak ada jawabannya kecuali ada di dalam Quran. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahim, kata Qattan, sifat rahimnya Allah itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya apa? Allah tidak meninggalkan orang yang beriman ketika mereka menapak pada kehidupan di dunia, kecuali orang beriman itu harus memiliki kunci jawaban. Sebagai bentuk kasih sayang yang ia miliki kepada setiap orang yang beriman. Guru ketika dia ingin untuk melatih muridnya supaya mampu menyelesaikan ujian Eptanas, maka biasanya guru akan memberikan kunci jawaban sebagai latihan dari setiap soal yang dihadapi oleh setiap muridnya. Kalaulah guru yang kasih sayangnya terbatas, ternyata dia ingin memberikan kunci jawaban kepada muridnya supaya muridnya terlatih untuk menjawab, Allah yang rahimnya tidak terbatas lebih layak untuk meninggalkan kunci jawaban pada kehidupan bagi orang yang beriman daripada seorang guru yang memberikan kunci jawaban kepada muridnya.
Kalau ada yang mengatakan Allah tidak meninggalkan kunci jawaban pada kehidupan kita, berarti kamu tidak kenal Allah siapa Rabb yang mensifati dirinya dengan kata Ar-Rahim. Ketika para ulama lalu menerangkan bahwasanya, yang pertama, kenapa kita membutuhkan Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan jawaban dari kunci dalam persoalan kehidupan kita. Mari kita bedah satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut yang dijawab oleh Al-Quran, yang sering kita tidak sadari bahwasanya jawabannya ada di dalam Al-Quran itu. Ada beberapa pertanyaan yang luar biasa ketika kita dibedah melalui ayat. Salah satu ayat, nanti kita akan jelaskan beberapa ayat. Supaya kita semakin paham tentang poin yang pertama ini. Poin yang pertama yang disampaikan oleh beliau itu adalah, kenapa Allah itu mensifati pada surat Al-Furqan 74. Ini salah satu doa yang terkenal, yang sering kita baca, dan sering kita harapkan kita dapatkan pada kehidupan. Ketika kita mengucapkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena salah satu tugas PR besarnya ilmu itu harus melahirkan pemimpin. Makanya ayat-ayat yang membicarakan pemimpin itu harus menjadi kajian intensif oleh setiap orang yang paham tentang masalah besar ini. Di situ, di dalam kitab itu dijawab. Kenapa ya Allah itu menutup surat Al-Furqan 74 dengan kata waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Yang lebih unik lagi, Allah meletakkan permohonan waja'alna lil muttaqina imama itu setelah Allah menyebutkan permohonan orang mukmin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah saya dan pasangan kami qurrata a'yun, dan jadikanlah keturunan-keturunan kami itu qurrata a'yun. Lalu setelah itu jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Perhatikan. Quran lalu membuat mapping pemikiran untuk kita. Mencari pemimpin dalam Islam dan menjadikan kualitas keluarga dalam Islam itu tidak akan terjadi. Sampai seseorang itu mendapatkan salah satu kunci yang mereka harus perhatikan. Apa itu? Mendapatkan pasangan qurrata a'yun dulu. Ini jadi kurikulum. Berarti kenapa Allah sebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun? Kenapa yang disebutkan sebelum kita meminta keturunan, kita meminta dulu kepada Allah supaya diberikan pasangan yang qurrata a'yun sebelum kita mendapatkan anak yang qurrata a'yun? Karena para ulama salaf mengatakan, kamu tidak akan dapat keturunan yang qurrata a'yun kalau kamu sebagai keluarga dan pasangan tidak pernah menjadi qurrata a'yun. Kalau pasangan itu sudah qurrata a'yun di antara mereka, mereka akan mendapatkan anak yang qurrata a'yun. Makanya maaf, anak dari keluarga broken home itu biasanya lebih bermasalah pada kehidupan sosial mereka, disebabkan salah satunya dia tidak mendapatkan figur qurrata a'yun dari kehidupan orang tuanya. Ketika anak sudah tidak menjadi qurrata a'yun, sulit rasanya dia akan menjadi pemimpin. Kalaupun menjadi pemimpin, banyak kemudaratan yang akan ditimbulkan. Insyaallah. Jadi akhirnya di sini kita mendapati sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan. Gimana kita menciptakan pemimpin itu? Ternyata Quran sudah memapping kepada kita dengan sebuah ayat yang luar biasa. Kalau kamu pingin supaya lahir pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin orang yang bertakwa, perhatikan kualitas kamu bersama suamimu dan istrimu. Karena ketika kalian sudah menjadi support system yang baik, maka sesungguhnya ketika menjadi support system yang baik, anakmu akan menjadi qurrata a'yun. Kalau anakmu menjadi qurrata a'yun, maka anakmu punya kemungkinan besar untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Makanya Syekh Raghib Asy-Syirzani itu mengatakan, salah satu ahli sejarah dari Mesir itu berkata, perkataan beliau mengatakan apa? Tidak ada pahlawan besar di dalam Islam kecuali lahir dari keluarga yang qurrata a'yun. Makanya hari ini kita mendapati, ini ternyata kunci jawaban. Makanya ketika kita akhirnya menjawab why-nya, kenapa kita butuh Al-Quran? Ya karena kunci jawaban akan dikasih. Walaupun terkadang, kata Syekh Utsaimin, al-ajwibah, jawaban yang datang dari Allah itu terkadang ma'ajmalahu fil Quran. Diglobalkan di dalam Quran. Tapi itulah fungsinya ulil absar untuk membedah setiap apa yang global supaya detail dipahami oleh mereka yang betul-betul membacanya dengan
akal dan iman mereka. Ini baru satu, Pak. Padahal di dalam kitab itu dibahas banyak ayat. Dan ini sudah mewakili dari poin yang pertama bahwasanya kenapa kita butuh Quran? Karena jawaban akan diberikan. Kita juga mendapati juga gini. Ada sebuah pertanyaan yang dulu saya miliki. Pertanyaan itu adalah ketika kita sering menjumpai dalam kehidupan. Kita sering melihat ada orang punya kelebihan banyak. Keistimewaannya banyak. Tapi kenapa kok hidupnya berantakan? IP-nya tinggi, linknya bagus, circle-nya juga luar biasa. Tapi kenapa kok kehidupannya berantakan? Ternyata itu sudah dijawab dalam Quran. Kalau kita dalam kehidupan pernah bertanya, saya termasuk orang yang pernah bertanya itu dan menemukan jawabannya di dalam kitab itu. Kalau kita sering bertanya, kenapa ada orang memiliki keistimewaan banyak, kelebihan banyak, IP-nya bagus, linknya bagus, tapi hidupnya berantakan, dengan segala pengertian yang luas dari berantakan kehidupan itu, ternyata sudah dijawab oleh Allah. Jawabannya ada di mana? Surat Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Di mana ketika ayat ini dijabarkan oleh Ibnu Abbas itu mengatakan, syukur sama Allah tidak akan diterima sampai bersyukur kepada orang tua. Kalau kamu tidak bersyukur kepada orang tuamu, walaupun kamu sholih, jenggotmu panjang, IP-mu banyak, IP-mu tinggi dan lain sebagainya. Tapi selama kamu tidak memiliki konsep bagaimana berterima kasih sama orang tua, maka syukurnya tidak diterima. Kalau syukur tidak diterima, apa konsekuensi yang kita dapatkan sebagai manusia? Hidupnya menjadi berantakan. Makanya akhirnya kita dapatkan dalam kehidupan kan, ada orang pinter. Dia memiliki kesempatan dan frekuensi untuk luar biasa di dalam apa yang dia miliki, tetapi hidupnya berantakan. Ternyata itu pun sudah dijawab oleh Al-Quran. Itu ada hubungannya, dia tidak rapi hubungannya dengan orang tua. Makanya kadang-kadang kalau saya memberikan nasihat ketika habis membaca ayat ini dan penjelasan para ulama, saya tuh kalau ngomong sama anak-anak, sama Ja'far, sama Basam, saya ngomongnya itu dengan konsep Quran ini. Saya ngomong, Bapak itu enggak butuh kamu pintar atau enggak pintar, nak. Karena bagaimanapun itu nanti tergantung pembagian rezeki, akal yang Allah berikan kepada kalian. Tapi satu, perhatikan hubungan kalian dengan ibumu dan bapakmu. Bukan karena kami serakah, bukan karena Abi itu pengen dihormati, enggak. Tapi ketika kamu berbuat baik kepada kita, kehidupan kalian akan dirapikan oleh Allah. Dan itu jawaban Quran. Makanya akhirnya ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Selama ini kita ini dalam hidup sering mencari jawaban itu bukan di dalam Quran. Padahal Quran itu menjadi tibyanan likulli syai'in. Makanya Allah menjelaskan dalam surat An-Nahl itu, Quran itu menjelaskan semua perkara. Bahkan di dalam surat Yunus, Allah juga menyampaikan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Bahkan Allah juga menyampaikan di dalam Quran itu menjelaskan semua perkara tentang kalian itu semuanya dijelaskan dalam Quran. Cuma kita itu menempatkan Quran hanya sebatas untuk didapatkan pahalanya ketika membaca. Hanya bersifat untuk mendapatkan ta'abudi, tetapi tidak menjadi hudan dalam kehidupan. Disebabkan miskinnya referensi kita tentang Al-Quran itu sendiri. Makanya akhirnya kalau orang betul-betul kembali kepada Quran sejatinya, sebenarnya buku Chicken Soup for the Soul itu sebenarnya nggak usah. Karena apa? Karena semua itu jawaban sudah ada. Makanya apa yang tadi disampaikan di dalam kitab itu mewakili. Kita juga mendapatkan ada lagi hal-hal yang luar biasa di dalam kitab itu. Kenapa kamu sering jumpai orang yang zina itu kenapa? Pasti dalam Quran itu dijawab. Kalau kamu dapetin ada orang zina, itu selalu dimulai dari satu orang yang suka meremehkan sholat. Saya setelah mendapatkan penulisan dari tulisan itu, saya tuh akhirnya kalau ada orang konsultasi tentang zina, salah satu di antara pertanyaan yang saya ajukan adalah, sholatnya gimana mas sebelum akhirnya bertobat ini? Iya Ustaz, sholat saya bolong-bolong. Saya sudah mengumpulkan 12 orang. 12 orang yang pernah saya tanya ketika mereka alhamdulillah dengan izin Allah pengen bertobat dari perbuatan zinanya.
Tapi ketika kita tanya sama mereka tentang hubungannya sholat, ternyata persis sudah dipetakan oleh Allah di dalam Quran pada surat Maryam. Khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwat. Orang itu kalau sudah adha'us sholata, bukan meninggalkan, adha'us sholata, dia meremehkan sholat, maka hukuman pertama yang Allah berikan itu apa? Wattaba'us syahwat. Pasti ngikutin syahwat. Makanya maaf, kenapa perintah sholat itu lebih tegas daripada perintah yang lain kepada anak kita? Anak kita kalau nggak membaca Al-Quran sampai 10 tahun, tidak ada perintah untuk mukul. Anak kita kalau nggak puasa sampai 10 tahun, tidak ada perintah untuk mukul. Tapi maaf, kalau anak kita sudah 10 tahun kok tidak mau sholat, disuruh mukul, pukulan mendidik, pukulan yang tidak menyakiti. Kenapa ada kata pukulan yang diberikan kalau anak kita sudah 10 tahun tidak melaksanakan sholat dengan rapi? Karena berkaitan tentang pengontrolan syahwat yang sudah mulai muncul ketika umur 10 tahun. Makanya maaf ya, ibu, bapak punya anak, berantakan sholatnya, cek handphonenya. Lihat historinya. Itu termasuk jawaban Quran. Loh, sampai sedetail itu. Jadi kalau kita membuka semuanya al-Ajwibah itu, kita akan mendapati terbelalak itu baru satu kitab. Ternyata Quran itu menjawab semuanya. Ada seorang ibu mendapati masalah dengan anak, dijawab sama Quran. Ada masalah, ada orang yang ketika dia ingin untuk taat tapi tidak pernah taat, dijawab oleh Quran. Tidak ada perkataan, tidak ada satu pertanyaan pada kehidupan yang dilewati oleh setiap manusia di dalam kehidupan ini, kecuali dijawab tuntas oleh Al-Quran. Dan itulah yang menjadi masalah kita. Kita hanya menempatkan Quran, yuta'abbad bitilawatihi. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya masalahnya manusia itu hari ini hampir sama di seluruh tempat. Mereka menempatkan Quran hanya untuk ajang mendapatkan pahala. Tidak apa-apa, itu pun sudah baik. Tapi ketika hanya berhenti di situ dan tidak mencari semua jawaban dari setiap pertanyaan itu yang menjadikan akhirnya kita tidak pernah membutuhkan Al-Quran. Rekoneknya itu jadi tidak perlu. Makanya Masya Allah, ini yang harus kita mulai sadarkan kehidupan kita. Kalau kita ada sesuatu yang kita dapatkan dalam hidup, cari jawabannya di dalam Quran. Saya pun akhirnya merespon apa yang ditulis oleh beliau itu ketika saya ditinggal oleh ibu. Saya ketika ditinggal ibu itu Masya Allah sedihnya luar biasa. Kesedihan itu Masya Allah begitu sulit gitu saya tepiskan selama berbulan-bulan. Ketika dalam perjalanan 1 bulan saya akhirnya mencoba untuk mengamalkan nasihat dari penulis itu. Coba cari di dalam Quran. Saya cari dalam Quran gitu. Membaca kembali Quran, mengulang kembali hafalan gitu. Loh, akhirnya ketemu jawabannya. Ketika ditinggalkan ibu, jawabannya ada di Quran untuk menenangkan. Jawabannya ada di dalam surat At-Tur 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum biimanin wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Itu obatnya. Orang yang beriman, sesungguhnya mereka kelak akan dikumpulkan dengan keluarga-keluarga mereka yang beriman dalam kehidupan di akhirat. Dan sesungguhnya tidak dikurangi apa yang mereka telah kerjakan dan apa yang mereka lakukan. Ayat itu akhirnya menjadi jawaban. Oh, yang namanya berpisah bukanlah ketika ibu kita meninggal dulu dan kita meninggal nanti. Tapi yang namanya berpisah itu apa? Ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Akhirnya jawaban itu memberikan kepada kita ketenangan hati. Walaupun tidak bisa menghapuskan kesedihan. Maka perkara-perkara itulah sejatinya yang harus mulai kita sederhanakan. Oh, berarti Quran itu menjadi kunci jawaban. Bahkan maaf ya, sampai Ahnaf bin Qais pun, seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan keilmuannya, ketika beliau membaca fihi dzikrukum, beliau itu langsung melihat, saya itu karakternya di dalam Quran itu kayak apa. Dicari satu persatu oleh beliau ayatnya, sampai beliau ketemu dengan karakter yang sesuai dengan dirinya. Kenapa? Tidak ada karakter kita, tidak ada persoalan, tidak ada pertanyaan yang betul-betul akhirnya tidak terjawab oleh Al-Quran. Kenapa? Mustahil Allah yang ilmunya tanpa batas menurunkan satu kalam yang Allah agungkan kalam itu, lalu ternyata kalam itu tidak menjadi kunci dari seluruh persoalan dalam kehidupan. Itu tidak mungkin. Makanya hal pertama yang kita harus bangun pada kehidupan kita ini apa sih sebenarnya? Kembali meletakkan dan mereposisi Al-Quran itu. Dia kunci jawaban.
Makanya akhirnya kita hari ini tuh Masya Allah itu betul-betul membutuhkan sebuah dirosah. Dirosah itu sebuah pengkajian secara komprehensif tentang Quran. Sampai akhirnya bisa menjadi panduan yang bisa diterjemahkan dengan sederhana oleh setiap masyarakat. Karena itu pada dasarnya. Makanya akhirnya Imam Nawawi mengatakan, kalau ada orang ketika dia memiliki sebuah pertanyaan lalu tidak mencari jawabannya itu di dalam Al-Quran, disitulah berbagai macam kerusakan akan didapatkan. Dari fenomena mental illness, dari fenomena penyimpangan, dari fenomena segala hal yang melampaui batas. Itu dimulai ketika referensi yang kita pakai bukan referensi yang disampaikan oleh Allah di dalam wahyunya itu. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Itu wahyu yang pertama. Itu wahyu yang pertama. Ya? Makanya inilah yang menjadikan kita nanti akhirnya kalau membaca Quran, kenapa harus mentadaburi setiap ayatnya? Kita harus memahami setiap ayatnya dan mentadaburi itu penting. Mentadaburi itu penting sekali. Makanya salah satu penyesalan dari ulama besar yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu apa? Dia merasa hidupnya kurang maksimal untuk mentadaburi Quran. Karena beliau paham bahwasannya di dalam tadabbur Quran itu ada hal yang luar biasa yang beliau dapatkan menjadi petunjuk pada kehidupan. Maka inilah yang pertama. Jadi alasan ketika kita akhirnya untuk membicarakan why-nya kenapa kepada kembali ke Quran, yaitu kunci jawaban dari segala hal. Yang mana di situ akan kita dapatkan ultimate answer dalam seluruh pertanyaan yang ada pada kehidupan kita. Ini memang terkesan ini memang terkesan normatif. Tapi itulah tugas kita, menerjemahkan bagaimana hidup kita itu hidup kita berdampingan dengan Quran setiap waktunya dan setiap saatnya. Ada masalah, buka Quran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau beliau sampai pada satu malam, ada pertanyaan yang tidak terjawab, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Mengulang kembali murojaah Qur'annya, untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul sebelum beliau tidur. Makanya beliau pernah ditanya sama seseorang ketika beliau bertamu kepada salah satu sahabatnya, lalu ketika dia bertamu, dilihat sama anaknya, bahwasanya Imam Syafi'i malam itu tidak tahajud. Lalu akhirnya anaknya itu nanya kepada bapaknya, kok sahabatmu tidak tahajud tadi malam? Aku lihat lampu kamarnya hidup. Jadi dia tidak keluar dari kamarnya. Ditanyakan sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawabannya apa? Iya. Tadi malam aku tidak tahajud karena aku memiliki sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul sebelum aku istirahat. Lalu yang aku lakukan adalah mengulang kembali hafalanku tentang Quran untuk mencari jawaban atas pertanyaan itu. Dan itu jawabannya. Makanya inilah yang menjadikan kita paham Quran itu bukan hanya dibaca semata. Dan bukan hanya dinikmatin suaranya. Dan kita harus paham ya. Aksaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Masya Allah. Kalau kita hanya menempatkan Quran untuk dibaca doang. Tapi tanpa ada landasan yang betul-betul melahirkan sebuah kebaikan dalam kehidupan. Kita harus khawatir sama hadis Nabi. Hadis Nabi itu apa? Aksaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Orang munafik yang paling banyak di antara umat ini kata Rasulullah, orang yang mereka itu qori'nya Quran. Tapi kenapa kok bisa menjadi munafik padahal mereka membaca Quran? Karena mereka membacanya bukan niat untuk mengagungkan Al-Quran. Tapi hanya dijadikan menjadi sebuah perhiasan. Dan yang menyampaikan itu Rasulullah. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahamkan yang pertama. Inilah yang disebut dengan tibyanan likulli syai'in. Ini jawaban dari setiap pertanyaan pada kehidupan kita. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang tidak dijawab oleh Al-Quran. Nah, makanya Masya Allah, ini merupakan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sangat membutuhkan Al-Quran? Karena nasihat terindah itu nasihat Al-Quran. Dia tidak mendikte, dia tidak menyalahkan, dia tidak mengvonis, dia tidak menghujat kita. Siapa pemberi nasihat yang tidak ada emosinya, pemberi nasihat yang tidak ada amarahnya, pemberi nasihat yang tidak pernah menjelekkan kita sebagai manusia, pemberi nasihat yang tidak pernah marah, tidak pernah emosional, tidak pernah menginginkan kecuali kebaikan dalam kehidupan kita, itu Quran, kata para ulama. Makanya akhirnya kalau kita akhirnya di dalam why-nya kita, kenapa kita membutuhkan Quran dalam kehidupan ini?
Karena yang kedua, yang kita jumpai dan kita dapatkan di dalam masalah ini adalah karena kita ini membutuhkan nasihat. Dan tidak ada nasihat yang paling baik kecuali nasihat yang datang dari Al-Quran ketika kita terkoneksi terus dengan Al-Quran. Syekh Ali Tontowi menyampaikan di dalam salah satu kitabnya. Ini sebuah kisah nyata dari Syekh Ali Tontowi, seorang ulama Mesir terkenal sekali. Syekh Ali Tontowi ini mengatakan, pernah beliau menasihati dua pasangan yang akan bercerai. Dua pasangan ini ketika akan bercerai, maka diberi nasihat oleh Syekh Ali Tontowi supaya mereka mengurungkan niatnya untuk bercerai. Tapi dua-duanya bersikeras untuk berpisah. Tidak mau sama sekali untuk mau rujuk kembali. Akhirnya Syekh Ali Tontowi itu mengatakan, ya sudah, kalau keputusan kalian sudah bulat untuk berpisah dan mengadakan talak, silahkan. Tapi kasihlah waktu 3 hari untuk kalian berpikir ulang. Di dalam kalian berpikir, saya tinggalin satu ayat untuk kalian renungkan ketika nanti kalian pulang. Lalu dua orang ini yang sama-sama masih emosi, mereka siap untuk menerima ayat itu. Syekh Ali Tontowi lalu mengatakan kepada dua orang yang sudah bersikeras untuk berpisah, ingat ayat, wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah melupakan kebaikan yang pernah ada di antara hati kalian. Ini ayat pas. Kalau kita lagi cekcok sama orang, lagi srek sama orang, lagi tidak enak sama orang, atas apa yang menjadi kekecewaan, bahkan kepada suami istri, ayat ini paling pas. Imam Syekh Ali Tontowi mengatakan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan ya kebaikan di antara kalian. Pulang, 3 hari datang kembali. Suami pulang. Ayat yang dibawa sama dia nggak panjang, surat Al-Baqarah. Pertama juga dia nggak hafal. Ya. Yang kedua ya memang ini ayatnya lebih pendek. Beliau pulang membawa ayat itu. Dalam 3 hari dia pikir apa kebaikan yang pernah dilakukan istrinya. Walaupun dia memiliki kekecewaan kepada istrinya. Istrinya membawa ayat itu pulang. Dan dia ingat wasiatnya Allah, jangan lupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. 3 hari. Tidak sampai 3 hari. Dua orang suami istri ini balik lagi kepada Ali Tontowi. Mereka sepakat hari yang pertama, mereka sudah balik kepada Syekh Ali Tontowi dan berkata, kami urungkan niat kami untuk berpisah. Syekh Ali Tontowi langsung beliau bertakbir. Lalu beliau setelah bertakbir, beliau bertanya, apa yang kalian dapatkan pada ayat itu? Mereka berdua langsung mengatakan, ayat itu seakan-akan memperlihatkan seluruh rekaman video dari kehidupan kami berkeluarga selama 15 tahun lebih. Saat dia pertama kali datang melamar kepada keluarga saya, ketika saya pertama kali begitu bersukacita menyambut laki-laki yang akan menghalalkan saya. Rekaman videonya kayak diputar oleh Allah. Dan ujungnya mereka tidak jadi untuk berpisah. Ini salah satu poin. Bahwasanya hati yang bersih itu merupakan hati yang paling tepat ketika mereka bersama dengan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada nasihat yang paling indah kecuali nasihat yang datang dari Al-Quran. Nasihat yang disampaikan manusia terkadang ada sebuah tendensi. Nasihat yang kadang-kadang disampaikan oleh manusia itu terkadang memiliki motif tertentu yang tidak ketahuan sama orang yang diberikan nasihat. Tapi nasihat dari Quran itu nasihat yang bersih dari motif, bersih dari tendensi, dan tidak menginginkan kecuali adalah kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya masalah yang disampaikan oleh Syekh Ali Tontowi ini lalu beliau mengatakan tidak ada nasihat yang paling indah kecuali nasihat Quran. Kadang-kadang nasihat Quran itu tidak usah disampaikan orang. Orang cukup mengatakan ini loh saya tinggalkan ayat. Ayat ini didadaburin aja. Karena terkadang ketika merenungkan satu ayat itulah yang menjadi nasihat terbaik bagi kehidupan manusia itu sendiri. Itu juga pernah terjadi ketika saya membaca sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah beliau kecewa betul dengan istrinya.
Ketika beliau kecewa dengan istrinya, beliau keluar rumah. Ya bagaimanapun keluarga para sahabat adalah keluarga manusia biasa yang terkadang mereka menemukan kecekcokan dan menemukan konflik. Nanti bukan berarti nanti dijadikan dalil ya loh, di rumah. Kamu kok bertengkar sama saya? Lo nggak ngelihat Ibnu Umar ya? Nggak gitu juga. Maka pada saat itu Ibnu Umar itu kecewa. Perginya ke masjid. Masya Allah. Maka ketika beliau pergi ke masjid, maka beliau sholat. Maka ketika beliau sholat, maka pada saat itu ada orang yang sedang membaca surat An-Nisa. Di mana ketika orang itu sedang membaca surat An-Nisa itu fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Surat An-Nisa 19. Orang itu membaca Quran bukan niat untuk menyindir Ibnu Umar. Wong Ibnu Umar itu ulama para sahabat kok. Antum bisa bayangkan, ulama para sahabat terus kalau ada sesuatu siapa yang ngasih nasihat? Orang juga mungkin akan berkewah untuk menyampaikan nasihat kepada Ibnu Umar. Seseorang yang menjadi anaknya seorang ulama, seorang sahabat besar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika Ibnu Umar itu lagi sholat, lagi merasakan gemuruh hatinya memikirkan istrinya, ketika merasa bahwasanya istrinya nusus kepada dirinya, lalu dia kecewa dengan istrinya dan hampir memutuskan, udahlah pisah aja. Karena saat itu Ibnu Umar itu akan memutuskan apa kita harus berpisah aja. Masuk beliau ke masjid. Ketika beliau masuk ke masjid, ada orang yang sedang membaca surat An-Nisa sampai pada ayat yang ke-19 dibacakan. Seakan-akan ayat itu ditujukan kepada Ibnu Umar. Ayat itu bunyinya adalah terjemahnya. Kalau kamu mendapati pada istrimu sesuatu yang kamu tidak sukai, bisa jadi apa yang tidak kamu sukai dari istrimu itu akan menjadi kebaikan untukmu di masa mendatang. Loh Ibnu Umar itu, Masya Allah, ketika beliau mendengarkan ayat itu, maka beliau mengatakan, Ka'anna hadhil ayah unzilat alaiya. Maka kemudian Ibnu Umar langsung mengatakan, loh ayat ini tuh seakan-akan turun untuk saya. Dan seakan-akan saya baru mendapatkan ayat ini. Padahal Ibnu Umar sudah hafal Al-Quran semenjak belia. Kan beda dengan kita kan. Kalau kita sampai dewasa, nggak hafal-hafal Quran. Makanya kan banyak anak TPA yang kadang-kadang dikritik sama bapaknya dibalik kritik sama anaknya. Kamu ini surat An-Naba nggak hafal-hafal sudah 2 bulan. Anaknya ngomong, lah bapak seumur hidup nggak hafal-hafal. Saya nggak nyindir Ustaz Felix, tapi kelihatannya iya juga. Maka Ibnu Umar itu dari belia sudah hafal Al-Quran. Tapi ketika beliau lagi duduk, lagi dalam kondisi beliau sedang menenangkan dirinya, mendengar ayat ini tuh langsung gitu. Langsung luruh kemarahannya, hilang emosinya, pergi dia ke rumahnya, dipeluk istrinya, lalu beliau berkata, bisa jadi ada sesuatu kebaikan yang Allah berikan melalui dirinya. Apa yang Allah berikan kepadanya? Anaknya itu menjadi seorang ulama yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar. Dan itu ada kaitannya dengan ayat Al-Quran. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini akhirnya kembali mendudukkan Quran, dan ini merupakan tema yang luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Felix reconnect sama Quran. Ini hal luar biasa. Makanya akhirnya kita ini selama ini terbiasa untuk melihat, untuk tersentuh dengan caption. Tersentuhnya dengan quote-nya presiden siapa, wakil presiden siapa, perdana menteri siapa, tokoh negarawan siapa. Tapi kita tidak pernah untuk mencari apa yang menyentuh hati kita itu dari Quran. Makanya akhirnya Imam Nawawi itu sampai mengatakan berpijak dengan apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Lah kalau Quran tidak bisa untuk menyentuh hatimu, padahal itu perkataan Allah yang menguasai alam semesta, terus perkataan siapa lagi yang bisa untuk merubah dirimu kalau Quran aja tidak bisa mengubah dan mengetuk pintu hatimu? Itu Quran. Nasihat yang paling baik itu Quran. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang pengen minta nasihat sama kita, kadang-kadang kita tanya, siap antum dapat nasihat dari saya? Saya tuh sekarang kalau ada orang tanya, Ustadz saya dinasihatin kayak gini, saya ngomong siap gak antum dinasihatin? Kenapa? Banyak orang yang dinasihatin kadang-kadang kita kasih nasihat, mereka sakit hati. Benar ini wallahi. Makanya semenjak saat itu saya merubah pola kalau ada orang minta nasihat. Karena ada satu kejadian, ada orang minta nasihat, saya kasih nasihat, sakit hati. Ngomongnya sama orang, saya sakit hati dikasih tahu sama satu mak. Alhamdulillah nyampe ke saya.
Ustaz dendam? Enggak dendam. Cuma menyampaikan aja unek-unek. Beliau minta nasihat, kemudian dikasih nasihat, beliau sakit hati. Wajar manusia, mungkin lagi penat ya pikirannya. Saat itu saya mencoba, saya mau telepon ya, ya. Maaf Ustaz, saya nggak bisa ditelepon. Ya sudahlah. Itu pernah terjadi. Itulah beratnya menjadi guru dan ustadz gitu ya. Ya semoga Allah mengampuni kita semuanya. Lalu akhirnya sekarang itu pertanyaannya adalah kalau ada orang minta nasihat sama kita, saya ngomong, betul minta nasihat. Kadang-kadang saya akhirnya apa? Nih loh, tinggalin ayat. Ayat ini aja dibaca. Saya mencontoh Syekh Ali Tontowi. Makanya itulah yang menjadikan kita semakin paham. Nasihat terbaik itu dari Quran. Makanya kalau ada masalah, saya ada masalah dengan murid ada masalah dengan temannya, sahabat punya masalah dengan suaminya atau istrinya. Coba deh cari di Quran ayat yang paling tepat untuk menggambarkan masalah yang kamu dapat itu di mana. Dan carilah dan jadikanlah Quran itu menjadi penyejuk hati kita. Karena Quran kalau ngasih nasihat itu, nasihatnya tidak indah, tidak ada tendensi apapun kecuali kebaikan untuk kita. Saya pernah cerita sama Ustaz Felix tentang satu hal, tentang kekecewaan saya kepada seseorang. Setelah saya menyampaikan unek-unek sama beliau, saya juga carinya di Quran. Apa ya ayat yang paling tepat untuk kemudian menenangkan hati saya tentang masalah ini? Akhirnya apa? Di situ kita akan mendapati bahwasanya Quran itu betul-betul syifa. Syifa bukan hanya masalah penyakit, tetapi dalam kehidupan apapun. Makanya Allah tidak menyebutkan dengan kata dawa, tapi Allah menyebutkan dengan kata syifa. Apa bedanya dawa dengan syifa? Beda. Kalau dawa obat, kalau obat bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Itu dawa. Tapi Allah menyebutkannya apa? Syifa wa rahmah wa busyra lil mu'minin. Allah itu menyebutnya bahwasanya Quran itu syifa. Syifa itu penyembuh. Kalau syifa dikatakan penyembuh, berarti betul-betul Quran itu menyembuhkan. Bukan dalam makna kemungkinan menyembuhkan. Enggak. Yang punya kemungkinan menyembuhkan itu dawa, obat. Dan Allah tidak pernah menyebut Quran itu dawa. Tapi Quran itu menyebut Quran dirinya itu adalah syifa. Dan itu yang kita harus pahami. Makanya akhirnya kita juga mendapati bagaimana seorang Abu Bakar saja. Abu Bakar kan kita paham ya. Orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar. Dan beliau itu dinobatkan menjadi orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW itu apa? Karena hatinya yang bersih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wa siyamihi wa shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu menjadi manusia paling utama setelah Rasulullah SAW, yaitu bukan karena sholatnya, puasanya, tetapi karena kebersihan hatinya. Tapi orang yang paling bersih hatinya setingkat Abu Bakar pun pernah kecewa. Kapan itu? Ketika putrinya difitnah dengan tuduhan berzina. Dalam peristiwa hadisul ifki. Dan termasuk yang memfitnah beliau itu siapa? Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini siapa Ustaz? Mistah bin Usasah itu kerabatnya Abu Bakar. Mistah bin Usasah ini kerabatnya Abu Bakar. Setiap bulannya mendapatkan bantuan ekonomi dari Abu Bakar untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya. Itu Abu Bakar ngasih Mistah bin Usasah. Masya Allah. Ketika beliau mendapatkan bahwasanya Mistah bin Usasah itu luar biasa, beliau pada satu peristiwa mendapatkan Aisyah radhiyallahu anha difitnah, dan termasuk tawalla kibrahu yang membesarkan fitnah kepada ibunda Aisyah itu Mistah bin Usasah. Padahal masih kerabatnya Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar kecewa. Lalu Abu Bakar kemudian berkata kepada Mistah bin Usasah dengan rasa marah. Wala unfik ilaika ba'da hada. Saya nggak akan kasih nafkah lagi kepada keluargamu setelah urusan ini. Lihat caranya Allah. Ketika ingin untuk mengembalikan hambanya, Allah turunkan Quran. Surat An-Nur salah satunya. Ayat 22. Wal ya'fu wal yasfah. Maafkan, lapang dada. Lalu ketika Abu Bakar membaca
Surat An-Nur 22 ini ketika diturunkan untuk membersihkan kehormatan Ibunda Aisyah, langsung apa pertama kali yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau berdiri, beliau datang kepada Mistah bin Usasah dan mengatakan, aku lanjutkan kembali apa yang aku hadiahkan kepada keluargamu tiap bulan dan aku maafkan. Dan itu menjelaskan kembali kepada kita, itulah Quran. Makanya akhirnya ketika kita mendapati ada seorang ulama itu berkatanya indah betul. Bacalah Quran, tadabburi maknanya. Seakan-akan Quran itu diturunkan untuk dirimu. Jadi kalau kita lagi baca Quran itu, pahami dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi itu, pahamkan diri kita. Ini Quran itu turun untuk saya. Tidak ada masalah yang saya temukan dari masalah saya bersama bapak saya, masalah saya dengan rezeki saya, masalah saya dengan apapun kecuali ada di dalam Quran. Makanya nasihat itu merupakan salah satu nasihat terbaik yang saya dapatkan. Bacalah Quran sebagaimana Quran itu diturunkan kepadamu. Makanya tidak ada ketenangan yang dirasakan kecuali orang yang beriman, kecuali ketika mereka telah menempatkan Quran itu menjadi bagian terbesar pada kehidupan mereka. Dan itu kita dapatkan setingkat Abu Bakar, setingkat Umar bin Khattab, setingkat Ibnu Umar. Mereka itu bereaksi dengan nasihat dari Quran. Dan itulah sejatinya yang kita harus pahamkan. Supaya kehidupan kita itu betul-betul tidak mati gaya dengan Quran. Sehingga akhirnya kita dapatkan Quran itu apa? Ya Quran itu hanya sekedar dibaca, dihitung pahalanya. Dan hanya sekedar itu saja, enggak bisa. Saya telat Ustadz, umur saya sudah 50 tahun, enggak ada kata telat. Saya sudah punya cucu 2, enggak ada kata telat. Kenapa tidak ada kata telat? Karena sesungguhnya kita ada sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh seorang syekh di dalam muhadharah di YouTube-nya. Ada orang punya satu majelis, saya lupa syekhnya ini. Syekh ini punya satu majelis. Majelis halaqah hifdzil Quran di Masjid Nabawi. Orang tua ini mendekat kepada halaqahnya syekh itu. Lama beliau itu. Tidak pergi-pergi. Lalu menarik perhatian dari syekhnya yang memiliki halaqah hifdzil Quran itu. Lalu tanya, Masya'nuk? Masya'nuka? Urusan bapak apa? Ada yang bisa saya bantu? Bi'ayyi khidmah nakhdumuk. Maka pada saat itu syekhnya lalu mengatakan, lalu orang tua itu mengatakan, tidak apa-apa, syekh, tidak apa-apa syekh. Saya pengen di sini saja. Saya pengen di sini saja. Lalu akhirnya dibiarkan. Lama masih di situ orang. Lalu akhirnya syekhnya nanya, bapak maunya apa? Kok enggak? Ada yang bisa saya bantu? Barulah orang tua itu ngomong, saya ingin menghafalkan Quran, syekh. Lalu bapak itu ditanya, kam umruk? Umur bapak berapa? Fokositin, di atas 60 tahun. Lalu syekhnya mengatakan, sudahlah pak, kalau sudah di atas 60 tahun mah tidak usah menghafalkan Quran, udahlah. Banyak zikir, banyak sedekah. Tapi orang itu tetap ngotot, saya ingin menghafalkan Quran, syekh. Lalu ingin paham maknanya dalam kehidupan. Lalu syekh itu mengatakan, kenapa bapak ingin menghafalkan Quran, ingin belajar Quran, ketika usia bapak tidak lagi muda. Bapak ini fokus sitin di atas 60 tahun. Perhatikan jawaban indahnya. Syekh, saya baru membaca hadis yang itu seakan-akan hadis itu hidup di hati saya. Rumah yang tidak dibacakan Quran itu rumah kuburan. Berarti hati dan pikiran saya kalau nggak ada Quran itu kan kuburan. Dan saya tidak mau ketemu jasad kuburan ini ketemu dengan tanah kuburan. Segelap apa nanti di kuburan ya Syekh? Jawaban itu membuat syekhnya terdiam. Lalu akhirnya syekhnya memberikan dispensasi. Sebenarnya Pak, yang ikut di sini hafalan Quran itu di bawah 25 tahun. Tapi khusus untuk Bapak, jawaban Bapak ini, silahkan Bapak nyetor hafalan untuk saya. Senang Bapak tua itu. Lalu akhirnya Syekh mengatakan mulai besok menghafalkan Quran. Datang ke sini. Baik Syekh. Sebelum beliau pulang, dia tanya, apa wasiat engkau kepada diriku sebelum saya kembali untuk menghafal Quran? Wasiatnya dengerin. Wasiatnya adalah intasdukillaha yasduka.
Kalau niatmu benar karena Allah, Allah yang akan membereskan sisanya untuk Bapak. Pulang, tiap hari nyetor hafalan. Beliau 3 tahun khatam Al-Quran. Umurnya di atas 60 tahun. Setelah beliau khatam Quran, juz 30, dikasih ijazah oleh syekhnya. Setelah dikasih ijazah oleh syekhnya, tidak lama, beberapa bulan setelah itu, beliau meninggal dunia. Dada yang membawa cahaya Quran bertemu dengan tanah kuburan yang gelap untuk menerangi. Itu tidak ada kata terlambat. Makanya Masya Allah, karena ini merupakan prolog, ya saya sampaikan perkara-perkara yang sejatinya menjadikan kita paham. Masalah kita itu ya masalah kita dengan Al-Quran yang selama ini tidak pernah tahu bagaimana caranya. Kita baru membahas why-nya, kita belum membahas who-nya, dan kita belum membahas what-nya. Nanti biarlah dibahas sama Ustadz Balik dalam lain kesempatan. Saya sudah diingatkan waktunya habis 10.30, sekarang pun sudah 10.34, sudah 4 menit molor. Dan tidak layak orang Bekasi banyak ngomong di daerah Bogor. Takutnya saya dicegat di jalan. Tapi setidaknya ini adalah sebuah majelis yang sifatnya adalah memberikan kepada kita motivasi. Bagaimana kita bersama dengan Al-Quran. Seberapa besar kita sudah pernah membaca Al-Quran? Seberapa besar kita pernah untuk melihat diri kita di Quran itu di ayat mana? Karena apa? Fihi dzikrukum. Quran itu pasti menceritakan tentang kalian. Tidak ada yang tidak diceritakan oleh Quran dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat kita sharing pada kesempatan ini.